Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Abdurrahman. Di sini kita akan kembali belajar fisika, yaitu mengenai dinamika gerak. Dan di sana kita akan membahas mengenai beberapa hukum Newton yang kita ketahui kan ada 3 hukum Newton ya teman-teman. Dan kita juga akan membahas gaya-gaya yang akan menyertai suatu benda. Gaya apa aja? Nanti kita lihat di video. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke hukum Newton terlebih dahulu ya. Dan hukum Newton yang kita ketahui ada 3. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Nah, apaan sih hukum 1 Newton itu? Hukum 1 Newton ini berbunyi bahwa benda yang tadinya diam akan tetap diam, atau benda yang tadinya bergerak secara beraturan atau lurus beraturan itu akan terus bergerak jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, dari sana ada sebuah rumus yang akan mengungkapkan bunyi dari hukum 1 Newton tersebut. Sigma F sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh dari penerapan hukum 1 Newton ini apaan sih? Contohnya yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berada dalam satu kendaraan mobil dan ketika mobil tersebut bergerak, kemudian kita mengeremnya secara tiba-tiba, maka tubuh kita secara tidak sadar akan langsung ke depan ya, akan terdorong ke depan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi teman-teman? Hal tersebut bisa terjadi karena seharusnya itu tubuh kita itu harus sudah ada di depan, tetapi ketika mobil tersebut mengerem, otomatis mobilnya berhenti dan tubuh kita terus bergerak. Jadi yang tidak bergerak atau yang berhenti itu hanya mobil. Sehingga itu yang menyebabkan tubuh kita terdorong. Karena adanya sabuk pengaman, maka kita akan kembali lagi ke posisi awal. Ketika terdorong ke depan, kita akan mundur lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu, ada juga contohnya nih. Ketika mobil yang diam, kemudian digerakkan secara tiba-tiba, maka tubuh kita itu secara otomatis dan tidak kita sadari, tubuh kita akan terdorong ke belakang ya teman-teman. Karena seharusnya tubuh kita diam, tetapi mobilnya bergerak, sehingga akan berlawanan dengan apa yang ada. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Mungkin ada banyak lagi contoh penerapan hukum 1 Newton ini teman-teman. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah membahas mengenai hukum 1 Newton. Kita akan beralih kepada hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton ini berbunyi bahwa ketika suatu benda diberikan gaya, maka akan mengalami percepatan yang sebanding atau berbanding lurus dengan resultan gaya yang diberikan, serta berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, dari bunyi tersebut ada sebuah rumus yang akan menggambarkan bunyi hukum 2 Newton tersebut. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F berarti resultan gayanya ya teman-teman. Satuan F itu kan gaya, berarti satuannya adalah Newton. Dan selanjutnya ada M. M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Dan yang terakhir ada A. A itu adalah percepatan dari benda tersebut, dan satuannya adalah meter per second kuadrat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada beberapa contoh di kehidupan kita sehari-hari mengenai hukum 2 Newton ini. Seperti ketika kita mendorong atau menarik suatu gerobak, kita mengeluarkan atau memberikan gaya sebesar 20 Newton misalkan. Dan massa gerobak tersebut 5 kg. Nah, ketika kita mendorong atau menariknya, maka akan timbul suatu percepatan tertentu pastinya ya teman-teman. Nah teman-teman semua, ini akan berbeda lagi nih percepatannya ketika benda atau gerobak yang tadi kita dorong atau kita tarik itu memiliki suatu massa misalkan 10 kg. Nah percepatan yang akan ditimbulkannya juga akan berbeda ya teman-teman. Sehingga itu loh yang dinamakan dengan berbanding terbalik dengan massanya. Ketika gaya yang kita berikan itu sama tetapi massanya itu berbeda, maka percepatannya juga akan berbeda.
Nah, kira-kira seperti itu ya kesimpulannya teman-teman. Oke teman-teman semua, kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi, jika suatu benda diberikan gaya oleh benda lain, maka benda itu akan memberikan gaya juga pada benda yang memberikan gaya tadi, sebesar gaya yang sama berarti ya. Nah, tetapi arahnya berbeda. Ada suatu rumus yang menggambarkan bunyi hukum 3 Newton ini, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kenapa di sini ada minnya teman-teman? Karena kan tadi sudah saya katakan di bunyinya bahwa si benda yang diberikan gaya tersebut akan memberikan gaya yang sama, tetapi arahnya yang berbeda. Sehingga di sini berlaku nih kayak vektor kayak gitu ya. Jadi walaupun memang sama, tetapi berbeda arahnya, sehingga tandanya juga berbeda. Yang tadinya positif akan menjadi negatif karena arahnya berlawanan. Seperti itu. Kemudian contohnya apaan sih di kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat mengetahui atau menemui hukum 3 Newton ini ketika kita misalkan menendang sebuah tembok atau bisa saja benda lain ya teman-teman. Nah, ketika tembok itu kita tendang dengan gaya yang kita keluarkan atau berikan sebesar 20 Newton, maka si tembok tersebut akan memberikan gaya sebesar min 20 Newton. Nah, seperti itu gambarannya ya teman-teman. Dan ketika kita memberikan gaya lebih besar, maka yang akan kita rasakan adalah apaan teman-teman? Yang akan kita rasakan itu adalah sakit ya teman-teman. Ketika kita menendang dengan keras si tembok tersebut, maka kita akan merasakan kesakitan. Karena gaya yang kita berikan keras sehingga yang tembok berikan juga sesuai dengan apa yang kita berikan. Seperti itu teman-teman gambarannya. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke diagram gaya. Diagram gaya itu apaan sih? Jadi, diagram gaya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, termasuk buku ini teman-teman. Nah, ketika buku ini kita letakkan di sini, di sebuah kayu, maka ini akan terjadi beberapa gaya teman-teman. Gaya apa saja yang bekerja pada buku tersebut? Yang pertama, gaya yang bekerja adalah gaya berat, yang dilambangkan dengan huruf W. Arah dari gaya berat tersebut adalah ke bawah ya teman-teman. Ke bawah, ingat. Nah, kemudian selain gaya berat tersebut, ada juga gaya normal. Arahnya adalah ke atas teman-teman. Kenapa ke atas? Karena si buku dan juga alasnya ini menghadap ke atas, sehingga gaya normalnya juga ke atas. Pokoknya nanti akan saya jelaskan mengenai gaya normal, gaya berat tersebut. Nah, selain itu, ketika benda ini digerakkan seperti ini, maka yang bekerja selain dua gaya tadi, ini bekerja juga gaya gesek. Nah, ketika saya gerakan buku tadi kan, ini akan terjadi gaya gesek. Nah, arahnya itu berlawanan. Ketika saya menggerakkan si buku ini ke arah kanan saya ya teman-teman, maka gaya geseknya itu adalah ke sebelah kiri. Nah, begitu pula ketika saya menggerakkan ke arah kiri, maka gaya geseknya adalah ke arah kanan. Seperti itu gambarannya teman-teman semua. Nah, dari sana kita akan membahas juga nih mengenai 3 gaya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, gaya berat atau dilambangkan dengan W. Yang kedua adalah gaya normal, dan yang ketiga adalah gaya gesek. Yuk kita bahas mengenai ketiga gaya tersebut. Oke teman-teman semua, kita akan membahas mengenai ketiga gaya tadi. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu satuannya adalah Newton teman-teman. Arahnya selalu ke pusat bumi, yaitu ke bawah ya teman-teman. Untuk gaya berat ini, kita bisa mengetahui gaya berat tersebut atau dilambangkan dengan W itu, yaitu perkalian antara massa suatu benda dengan percepatan gravitasi. Secara matematis, rumusnya adalah W sama dengan M dikali dengan G. M-nya ini adalah massa suatu benda. Satuannya adalah kilogram, dan G-nya itu adalah percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasi nilainya adalah 10 M per S kuadrat atau meter per second kuadrat. Untuk W-nya sendiri, itu satuannya adalah Newton ya, seperti yang tadi sudah saya katakan teman-teman. Oke, selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang bekerja pada suatu alas atau dinding
bisa dikatakan dinding, lantai, ataupun apapun itu yang menjadi alas suatu benda tersebut sehingga menempel. Itu disebut dengan gaya normal. Dan arah dari gaya normal adalah tegak lurus dengan alas atau dinding yang ditempeli oleh benda tersebut. Arah dari gaya normal ini adalah tegak lurus dengan alas atau dinding yang ditempeli oleh suatu benda tersebut. Tadi kan saya sudah menunjukkan contoh mengenai buku yang disimpan di sebuah kayu yang merupakan alasnya, dan gaya normalnya itu adalah karena kayu tersebut lurus, maka gaya normalnya itu adalah ke atas, tegak lurus dengan alasnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana ketika bendanya miring nih teman-teman? Seperti ini. Nah, kalau kayak gitu, maka gaya normalnya tersebut akan gaya normalnya tetap tegak lurus dengan alasnya tersebut, sehingga akan seperti ini. Nah, gaya normalnya itu seperti itu teman-teman. Ketika kita menempel sesuatu di dinding misalkan, nah gaya normalnya itu kemana sih? Yaitu tegak lurus dengan dinding tersebut. Kalau dindingnya seperti ini, maka gaya normalnya adalah ke sini. Gaya normalnya adalah ke sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini dilambangkan dengan huruf F, G. Ya, seperti itu. Kemudian, gaya gesek ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada gaya gesek kinetis, dan yang kedua ada gaya gesek statis, di mana dua-duanya ini memiliki rumus yang berbeda walaupun hampir sama ya teman-teman. Gaya gesek kinetis ini dilambangkan dengan huruf F, K, sedangkan gaya gesek statis dilambangkan dengan huruf Fs. Untuk gaya gesek kinetis memiliki rumus Fk sama dengan mu K dikali dengan N. Untuk Fk itu adalah satuannya Newton, dan untuk mu K itu tidak memiliki satuan ya teman-teman. Nanti kita buktikan. Kemudian untuk N itu gaya normal, satuannya juga Newton. Selanjutnya, saya akan sebutkan gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini memiliki rumus atau dilambangkan dulu nih, yaitu Fs. Fs itu sama dengan mu S dikali dengan N. Hampir sama kan teman-teman? Tapi beda ya dua-duanya. Nah, tadi kan kita akan membuktikan kenapa mu S, mu K itu tidak memiliki satuan. Karena seperti ini teman-teman. Ketika rumusnya kita balik, kalau misalkan kita ambil contoh Fk ya, Fk itu sama dengan mu K dikali N, maka ketika kita akan mencari mu K sama dengan Fk dibagi dengan N. Nah, untuk Fk dan juga N itu satuannya adalah Newton. Sehingga yang atas dan yang bawah kita coret, dua-duanya habis. Sehingga si mu-nya itu atau mu K-nya tidak memiliki satuan. Begitu pula dengan mu S ya teman-teman. Bisa dibuktikan oleh teman-teman semua. Nah, kemudian mu itu apaan ya teman-teman? Tadi saya sempat lupa untuk memberitahu. Jadi mu itu, mau mu S atau mu K, itu adalah koefisien gesekan. Untuk mu K berarti itu koefisien gesekan kinetis, dan untuk mu S itu adalah koefisien gesekan statis. Nah, di mana mu ini nilainya adalah antara 0 dan juga 1. Tidak ada mu yang melebihi dari 1 atau kurang dari 0. Oke teman-teman semua, untuk pembahasan mengenai dinamika gerak telah selesai. Dan mudah-mudahan apa yang telah tadi saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng pemberitahuannya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.